Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Radtu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Masjid Raudatul Jannah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, perpisahan dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Allahumma amin. Tidak diragukan kita mencintai anak, suami, istri, atau orang tua kita. Manusia pada umumnya mencintai keluarganya. Bahkan salah satu fitnah terbesar atas diri seorang hamba selain harta adalah rasa cintanya kepada keluarga. Bersamaan dengan itu, kita menyadari bahwasanya kebersamaan kita dengan keluarga kita tidak selama-lamanya, pada suatu saat akan berpisah. Perpisahan dengan sebab kematian, yang mana hal tersebut tidak bisa terelakkan. Kematian akan memisahkan di antara orang-orang yang saling mencinta. Sebagaimana telah maklum betapa sangat sayangnya seseorang kepada keluarganya, maka ketika salah seorang di antara keluarganya meninggal, maka dia akan kembali ke rumah. Ada 3 hal yang akan mengikuti seorang mayit. 2 kembali, 1 akan membersamainya. Di antara yang kembali adalah keluarganya. Bahkan orang-orang yang saling mencinta terpaksa dan tidak kuasa, melainkan ketika datang kematian salah seorang di antara mereka, maka pasti mereka akan terpisah. Bersamaan dengan itu, kita teringat kata mutiara yang sangat indah dari sebagian salaf ketika menasehati agar istri mereka dan anak-anak mereka senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga mereka menjalankan ketaatan, mereka menasehatkan agar
pasangannya, istrinya, dan anak-anaknya juga berjalan di atas ketaatan. Untuk menguatkan hal tersebut, mereka sering sekali mengatakan di dalam ungkapan-ungkapannya, sesungguhnya rasa cinta kami kepadamu itu akan terpisah dengan sebab kematian salah seorang di antara kita. Maka hendaklah kita menyatukannya kembali di tempat yang tepat, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita menginginkan dikumpulkan bersama keluarga di dalam surga. Siapa yang tidak menginginkannya? Tetapi keinginan tersebut harus dibarengi dengan usaha ikhtiar. Bukan hanya semata-mata menginginkan berkumpul bersama di surga. Tetapi harus kemudian dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan, sungguh kebersamaan kita di dunia ini sangat sebentar. Maka kita berusaha untuk bersama-sama lagi di surga kelak. Harus dibarengi dengan usaha. Dan usaha yang paling utama, sebagaimana wasiat para nabi dan rasul menjelang kematian mereka, di antaranya mereka berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, menasehatkan dan berwasiat kepada anak-anak mereka bahwasanya modal utama yang diharapkan nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak adalah fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Modal utama keimanan dan keislaman. Ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang insyaallah ta'ala akan menggembirakan satu keluarga yang mereka berusaha untuk berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berisi harapan besar sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan besar bagi keluarga kaum muslimin sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menepati janji akan memenuhi janjinya. Ayat yang saya maksud, ayat yang berada di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Ayat yang berada di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Walazina amanu wa taba'atuhum zuriyatuhum biimani alhaqna bihim zuriyatahum. Orang-orang yang beriman dan zuriyah mereka, anak cucu mereka, mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, alhaqna bihim, maka akan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka, keturunan mereka, yang bukan hanya sekedar anak cucu secara nasab, hubungan darah daging,
Tetapi melampaui itu semua, anak cucu secara nasab sekaligus secara keimanan. Dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan, maka kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala secara mendetail surat At-Tur ayat ke-21 ini. Apa yang dimaksud kami hubungkan? Apa yang dimaksud anak cucu di sini? Lalu bagaimana apabila terjadi yang sebaliknya? Cara penghubungannya atau penggabungannya itu bagaimana? Insyaallah ta'ala akan terjawab satu persatu di dalam pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ayat ini merupakan bentuk pemuliaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi orang-orang yang beriman, mencintai orang-orang yang beriman. Di antara bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan gabungkan mereka dengan anak keturunan mereka. Ini merupakan salah satu di antara bentuk pemuliaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Ketika seseorang telah masuk ke dalam surga, akan tetapi ternyata anak-anaknya berada beberapa derajat surga di bawahnya. Dari ucapan Imam Ibnul Qayyim ini kita bisa mengambil suatu isyarat yang nanti akan kita jelaskan. Bahwasanya dipersyaratkan keluarga tersebut seluruhnya masuk ke dalam surga. Walaupun kemudian mereka berbeda tempat dan berbeda derajatnya. Yakni berbeda tempat di surga karena perbedaan derajat amal mereka. Maka ayat ini tidak berlaku kalau seseorang di antara anak cucu tersebut bukan penghuni surga. Sebagaimana nanti akan kita datangkan penjelasannya. Maka di antara bentuk pemuliaan terhadap mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan setarakan derajat mereka. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala setarakan. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan keluarga yang terpencar-pencar di dalam surga. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan satu. Padahal bukankah antum semua mengetahui surga itu bahkan lebih luas dibanding langit dan bumi? Untuk berkumpul di dunia saja terkadang kita begitu sulit. Tetapi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan penduduk surga yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, padahal surga sedemikian luasnya, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi di satu tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan setarakan derajat mereka untuk menghilangkan adanya kemungkinan prasangka yang buruk. Maka Imam Ibnul Qayyim selanjutnya mengatakan, dan biasanya untuk mencapai kesetaraan derajat tersebut, orang tua mengorbankan sebagian amalnya untuk turun beberapa derajat agar anak bisa naik beberapa derajat sehingga bertemu pada derajat surga yang sama. Apakah seperti itu keadaannya? Akan tetapi tidak demikian caranya, kata Imam Ibnul Qayyim. Surga bertingkat-tingkat, berderajat-derajat.
Seluruh surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi surga yang paling mulia, paling indah, dan itulah yang diminta dan diperintahkan untuk diminta oleh Rasulullah SAW adalah surga Firdaus. Andai kata kemudian di antara keluarga-keluarga tersebut, misal ada yang berada di surga Firdaus, ada yang tidak berada di surga Firdaus. Ini bukan surga ada dua surga atau ada tiga surga, tidak. Surga hanya ada satu. Nama surga Firdaus, surga Eden dan yang lainnya itu adalah tingkatan-tingkatan derajat di dalam surga. Bukan surga ada lebih dari satu. Bukan seperti itu. Andai kata ada salah seorang di antara anggota keluarga tersebut ada di surga Firdaus, yang lain tidak berada di surga Firdaus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pertemukan mereka, akan setarakan mereka. Mungkin sebagian di antara kita akan berpikir orang yang berada di surga Firdaus akan turun beberapa derajat, dan orang yang berada di luar surga Firdaus akan naik beberapa derajat hingga bertemulah mereka pada derajat yang sama. Mungkin itu yang akan terfikir atas sebagian di antara kita. Yang berada di surga Firdaus turun beberapa derajat, sedangkan yang berada di luar surga Firdaus naik beberapa derajat hingga bertemulah mereka pada derajat yang sama. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, tidak sedemikian caranya. Bukan seperti itu. Tidak perlu kemudian seseorang yang berada di tingkatan yang lebih tinggi, misalnya berada di surga Firdaus, ambil contoh orang tua, berkorban untuk turun agar derajat dia bisa menyamai anaknya yang berada di bawah. Tidak perlu, kata Imam Ibnul Qayyim. Tidak. Karena konsekuensi kelanjutan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayat At-Tur maksudnya yang ke-21, dan artinya kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Yakni orang yang berada di atas surga Firdaus tidak dikurangi sedikit pun amal pahala ganjaran atas kebajikan mereka. Bukan yang di atas turun. Karena kalau yang berada di tempat yang utama turun, ini berarti dikurangi ganjaran atas amal pahalanya. Bukan seperti itu cara kerjanya, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi yang berada di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan. Akan tetapi anak-anak mereka dinaikkan beberapa derajat hingga bertemu dengan derajat orang tuanya tanpa mengurangi pahala orang tua mereka sedikit pun juga. Ini ucapan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau At-Tibyan fi Aqsam Al-Quran. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau mengatakan, ini adalah salah satu di antara bentuk penyempurna kenikmatan penduduk surga. Penduduk surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekian banyak kemuliaan. Sekian banyak penyempurna atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Yakni diantaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka dengan keturunan mereka yang seiman. Catat baik-baik, yang seiman. Maka haruslah kita gelisah. Bahkan kita wajib berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada di antara keluarga kita, anak keturunan kita yang tidak seiman dengan kita, na'udzubillah. Cinta yang terputus dengan sebab kematian dan tidak bermanfaat nanti pertalian nasab di akhirat kelak.
maka sebenarnya itu bukan cinta yang hakiki. Kalau ada karib kerabat di antara mereka, salah seorang atau lebih di antaranya tidak beragama Islam dan mengaku saling cinta, maka itu sebenarnya bukan cinta yang hakiki. Karena di antara tanda-tanda alamat keimanan seseorang yang beriman adalah dia mencintai kebaikan pada diri saudaranya. Begitu sabda petuah wejangan junjungan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Dan kebaikan apalagi yang terbesar selain agama Islam? Maka kita wajib gelisah, na'udzubillah min zalik, kalau ada di antara keluarga kita yang tidak memeluk agama Islam. Akan terpisah dengan sebab kematian. Tidak bermanfaat nanti di akhirat kelak kedekatan nasab. Dan perkataan cinta serta rasa cinta di dunia itu pada hakikatnya hanya tipuan. Bohongan lagi dusta. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah mempertemukan mereka dengan keturunan mereka yang seiman. Seiman. Catat baik-baik ini. Makanya dengan sengaja saya berikan catatan kaki yang kedua. Perhatikanlah kalimat ini, keturunan yang seiman. Kalau kemudian para nabi dan rasul yang maksum merasa gelisah nanti anaknya sepeninggalan mereka akan memeluk agama apa, sampai mereka berwasiat atau bertanya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku? Maka kegelisahan ini dan rasa memperhatikan dibarengi dengan was-was, ini semestinya ada pada diri kita. Mereka dipertemukan karena keimanan dari orang tua mereka. Sehingga keturunan mereka menjadi pengikut orang tua mereka karena keimanan. Ini kata Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan dari seluruh ucapan Imam Ibnul Qayyim, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di sana ada ucapan seseorang yang lebih afdol dibanding ucapan mereka berdua. Ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Innallaha tabaraka wa ta'ala la yarfa'u zuriyatal mu'mini fi darajatihi wa in kanu dunahu fi a'mali litaqarrab bihim ainuhu thumma qara'a ayata wala zina amanu wa taba'atuhum zuriyatuhum bi imani. Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mengangkat anak cucu orang mukmin menjadi sederajat dengannya. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas, penafsir Al-Quran, menafsirkan At-Tur ayat ke-21, diangkat, tidak ada yang diturunkan derajatnya, diangkat. Sekalipun amal-amal mereka, yakni amal-amal yang diangkat tersebut di bawah amal-amal orang tuanya. Nah, ini kan menjadi PR buat saya dan kita semua ya jemaah ya. Kita berusaha untuk bersungguh-sungguh mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi sudahkah kita berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mendidik diri kita?
Selama ini kita sering mendengar anak membawa manfaat bagi kedua orang tuanya. Waladun soleh yat'ulah. Amal soleh yang dilakukan anak akan membawa manfaat bagi kedua orang tuanya. Tidak diragukan lagi itu. Tapi bukankah surat At-Tur ini mengisyaratkan kita kepada perkara yang lain? Bahwasanya kebaikan orang tua, kesolehan orang tua pun akan membawa manfaat bagi anak cucunya. Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengatakan, sekalipun amal mereka, yakni amal anak keturunannya tersebut berada di bawahnya. Ini kenapa? Agar hatinya menjadi senang. Hati siapa yang menjadi senang? Khususnya hati kedua orang tuanya. Hati kedua orang tuanya. Sebagaimana kemudian betapa gelisahnya orang tua kehilangan anaknya di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan atas penduduk-penduduk surga merasa gelisah karena menghendaki atau mencari tahu sebenarnya keberadaan anak keturunan mereka di mana. Kita tidak mengharapkan kehilangan anak di muka bumi, enggak. Tapi atas orang yang pernah misalnya kehilangan anaknya, betapa gelisahnya dia. Seperti itu pula yang terjadi di surga. Atas orang tua yang masuk ke dalam surga, betapa gelisahnya dan tidak tenangnya keadaan mereka hendak mengetahui bagaimana keadaan dan berada di mana anak keturunan mereka. Allah tidak biarkan orang tua tersebut terus-menerus berada di atas kegelisahan, lagi ketidaktenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menetapkan si fulan masuk ke dalam surga, si fulan masuk ke dalam surga, si fulan masuk ke dalam surga. Dan si fulan ini adalah satu keluarga, tetapi di tempat yang berbeda-beda. Setelah semuanya Allah tetapkan untuk masuk ke dalam surga tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan putuskan. Mereka akan bertemu di tempat yang paling mulia, atas derajat orang yang paling mulia di dalam keluarga tersebut. Antum bayangkan ikhwan. Saya menulis makalah ini belum lama. Baru 1 tahun yang lalu. Ketika saya menulis makalah ini, saya membayangkan, walaupun bayangan saya ini mungkin tidak ketemu jawabannya seperti apa, tapi saya membayangkan bagaimana perasaan keluarga tersebut pada saat pertama kali mereka Allah Subhanahu wa taala pertemukan di dalam surga. Bagaimana perasaannya kira-kira? Sudah barang tentu kegembiraan yang amat sangat. Tapi kira-kira bagaimana? Mereka menjumpai anak mereka. Mereka menjumpai istri mereka. Sang istri bertemu dengan suaminya. Sang ibu bertemu dengan anaknya. Sang ayah bertemu dengan anaknya. Setelah terpisah sekian lama, mulai dari alam barzah sampai hari kebangkitan dan terus sampai diputuskan masuk surga atau masuk neraka, itu bukan waktu yang sebentar. Mulai dari kematian alam barzah, entah berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu tahun dari kematian sampai ditegakkan kebangkitan, nggak tahu kita ya. Entah berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus, berapa ribu tahun dari kematian sampai ditegakkan alam kebangkitan. Sampai terus nanti diputuskan oleh Allah penghuni surga dan penghuni neraka. Masa yang sangat panjang. Panjang sekali masa ini.
kegelisahan, ketidaktenangan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan penduduk surga. Allah pertemukan dengan keluarga-keluarga mereka. Kira-kira momentum pertemuan pertama kali anggota keluarga di dalam surga, perasaan apa yang mereka miliki? Saya coba cari tahu itu. Adakah keterangan ulama di dalam masalah ini? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Ketika seorang ayah bertemu dengan anaknya di surga setelah sekian lama terpisah, apa yang mereka lakukan? Saya coba cari tahu, lelah saya mencari tahunya lewat perantaraan kitab-kitab para ulama, ya sudah saya selesaikan saja makalah ini. Momen pertama kalinya loh, apakah sujud syukur? Apakah menangis? Apakah mengucapkan alhamdulillah? Apakah sang ayah atau sang ibu itu mencium kening anaknya atau apa? Apa yang mereka lakukan ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di dalam surga itu apa? Momentum pertamanya begitu ya ikhwan. Saya coba cari tahu. Saya tinggalkan menulis ini dalam jangka waktu yang lumayan lama, 1 bulan lebih saya tinggalkan. Coba cari apa sih yang kejadian pertama kali yang mereka lakukan. Tapi nampaknya di saat itu saya belum ketemu jawabannya. Bukannya putus asa, enggak ya, tapi kalau saya terus mencari dan enggak ketemu-ketemu atau belum ketemu, kan akhirnya enggak selesai tulisan ini. Akhirnya saya lanjutkan saja. Mudah-mudahan nanti insya Allah ta'ala mungkin ada keterangan di antara para ulama apa yang terjadi pada momentum pertemuan mereka pertama kali. Apa begitu loh. Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau mengatakan sekalipun amal mereka di bawahnya, agar hati orang-orang yang terpisah ini menjadi tenang, menjadi senang. Kemudian Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur tadi ayat ke-21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim yang telah kita bacakan secara lengkap tadi di awal, dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang kita baca tadi sebagiannya, dan yang paling utama di antara dua penjelasan tersebut adalah penjelasan dari Abdullah bin Abbas yang telah kita baca secara lengkap, maka saya mencoba memformulasikan beberapa permasalahan atau beberapa faedah. Sebenarnya faedah-faedah ini yang antum bisa lihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu sebenarnya adalah hasil dari elaborasi saya terhadap ucapan Imam Ibnul Qayyim, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini harus saya sampaikan agar jangan sampai antum semua memiliki prasangka baik bahwasanya faidah ini munculnya dari saya. Tidak, sekali-kali tidak. Ini harus saya sampaikan, jangan sampai antum memiliki prasangka baik faidah-faidah ini munculnya dari saya. Enggak. Saya hanya kemudian membaca penjelasan Imam Ibnul Qayyim, membaca penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, membaca ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, kemudian berusaha untuk kemudian menyusun dalam titik-titik faedah-faedah. Faedah yang pertama, halaman yang ke-6. Dikaitkan derajat di antara mereka di surga disebabkan karena keimanan, bukan karena yang lainnya. Dari mana faedah ini muncul?
Ya dari tadi yang saya telah ungkapkan, ucapan Imam Ibnu Qayyim, ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ucapan Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Dikaitkan derajat di antara mereka di surga disebabkan karena keimanan, bukan karena yang lainnya. Karena sesungguhnya tidak bermanfaat kebaikan orang tua terhadap anaknya, dan sebaliknya apabila salah seorang di antara mereka na'udzubillah min zalik tidak beriman. Na'udzubillah ini yang telah saya sampaikan tadi. Andai kata ada salah seorang di antara keluarga tersebut masuk ke dalam surga dan na'udzubillah, ada di antara anggota keluarga yang tertinggal tidak masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, maka tidak bermanfaat kebaikan yang dilakukan oleh orang tua tersebut yang menyebabkan di antaranya dia masuk ke dalam surga hingga bisa mengeluarkan anaknya dari neraka. Ini tidak, sama sekali tidak. Kalau faedah pertama ini telah kita insafi, maka sudah barang tentu kan, tidak ada itu istilahnya, biarkanlah yang soleh ayah saja. Nanti ayah kemudian akan memberikan manfaat atas diri saya. Nanti kalau saya na'udzubillah min zalik masuk neraka, akan ditarik oleh ayah saya untuk masuk ke dalam surga. Nggak ada ceritanya seperti itu jemaah. Penggabungan, penghubungan, disatukan ini ketika seluruhnya termaksud penduduk surga. Bukan salah seorang di antara mereka penduduk neraka. Enggak. Karena sesungguhnya tidak bermanfaat kebaikan orang tua terhadap anaknya, dan sebaliknya apabila salah seorang di antara mereka tidak beriman. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak berguna lagi bagi mereka syafaat orang-orang yang dapat dan bisa memberikan syafaat. Nggak ada gunanya. Syafaat penduduk surga bagi ahli neraka itu nggak ada gunanya. Yang berguna itu syafaat orang-orang beriman untuk orang-orang beriman yang lain. Hanya ada satu kasus syafaat orang beriman yang bermanfaat bagi penduduk neraka, yakni syafaat Rasul kepada pamannya Abu Thalib. Hanya satu kasus itu saja. Tidak ada kasus yang lain. Setidaknya itulah yang saya ketahui. Syafaat orang-orang yang beriman itu hanya untuk orang-orang yang beriman yang lain. Bukan orang-orang beriman untuk orang-orang yang tidak beriman. Hanya ada satu kasus syafaat orang yang beriman untuk orang yang tidak beriman, yakni kasus syafaatnya Rasul kepada Abu Thalib. Hanya itu saja. Tidak ada kasus yang lain. Setidaknya itulah yang saya ketahui. Dan saya telah menulis suatu tulisan yang berjudul Memetik Faedah dari Kisah Wafatnya Abu Thalib. Saya sebutkan di sana ada beberapa faedah dari kisah wafatnya Abu Thalib. Maka tidaklah berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Surat Al-Mudaththir ayat yang ke-48. Faedah yang kedua, kelengkapannya silahkan antum baca. Ya, silahkan antum baca kelengkapannya. Ada makalahnya, ada format PDF-nya. Ya. Makalahnya bagus untuk dijadikan bahan dibaca.
Tapi kalau ada format PDF-nya juga itu bagus, karena di dalam makalah saya itu saya berikan link-link, tautan-tautan kepada makalah-makalah tulisan-tulisan saya yang lain. Betul ya? Yang link-link tersebut andai kata diklik akan langsung mengunduh kepada tulisan-tulisan saya yang lain. Iya. Kita lanjutkan kepada faidah yang kedua. Keutamaan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Keutamaan, pemberian, kasih sayang, pemuliaan Allah kepada orang-orang yang beriman itu sangat luas. Sangat luas sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi ganjaran pahala seorang mukmin sedikit pun. Atas penduduk surga yang masuk surga Firdaus seperti yang saya telah contohkan tadi, dan keluarganya yang lain yang tidak berada di surga Firdaus, tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan kedudukan orang yang berada di surga Firdaus, tetapi bahkan Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajat orang-orang yang tidak berada di dalam surga Firdaus. Lihat bagaimana keutamaan, pemberian, pemuliaan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian luas bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak kurangi. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak sekali ayat, surat At-Tur ayat ke-21. Ayat yang menjadi pokok pembahasan kita. Surat Ali Imran ayat ke-195. Surat Toha ayat ke-112. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadman. Siapa yang mengerjakan amal-amal soleh dan dia berada dalam keadaan mukmin beriman, maka dia tidak perlu khawatir perlakuan yang tidak adil untuk dirinya, dan juga dia tidak perlu khawatir akan terjadi pengurangan atas hak-haknya. Jadi orang yang beriman tidak akan dikurangi haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dikumpulkan di sana bukan yang tinggi turun ke bawah atau yang tinggi turun beberapa derajat, yang di bawah naik beberapa derajat sehingga mereka bertemu di dalam derajat yang sama. Tidak, yang tinggi tetap di tempatnya, sedangkan yang rendah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bertemu dengan derajat yang lebih tinggi. Karena kalau kemudian yang tinggi turun, ini bentuk pengurangan. Yang Allah Subhanahu wa taala berjanji, jangan khawatir bagi orang-orang yang beriman, kami tidak akan kurangi hak mereka sedikit pun juga. Surat Toha ayat ke-112. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-47 dan yang lainnya. Yang ketiga. Faedah ketiga ini adalah merupakan konsekuensi dari faedah yang pertama. Kalau makna dikumpulkan di sana adalah dikumpulkan penduduk surga
Maka konsekuensi dari faedah pertama, maka tidak akan mungkin penduduk surga dan penduduk neraka berkumpul. Nggak mungkin. Iya. Di antara ketidakmungkinan penduduk surga dan penduduk neraka berkumpul adalah penduduk surga diturunkan derajatnya hingga masuk ke dalam neraka. Ini tidak pernah kejadian. Tidak ada nasnya. Yang ada nasnya adalah penduduk neraka yang masih di dalam hati mereka menyimpan keimanan walaupun sebesar biji zarrah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan masukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan penduduk neraka tersebut masih memiliki keimanan. Itulah faidah yang tadi saya sebutkan, harus ada asal pokok keimanan di dalam dirinya. Mungkin Anda akan bertanya, bukankah penduduk neraka ada yang Allah masukkan ke dalam surga? Kita jawab iya. Tetapi penduduk neraka yang Allah masukkan ke dalam surga ini apakah orang kafir asli, orang murtad asli, atau seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar dan sedang menjalani hukumannya? Apa jawabannya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, dia mukmin, muslim yang melakukan perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala hukum dengan sebab perbuatan dosanya tersebut. Dan hukum Allah adil, Allah tidak menzolimi siapapun juga. Maka setelah dia selesai menjalani hukumannya, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia dari neraka, masukkan ke dalam surga. Betul? Artinya penduduk neraka yang Allah masukkan ke dalam surga itu muslim mukmin atau kafir? Muslim. Selesai toh? Jadi nggak bertentangan, antum jangan heran. Muslim, tapi dia melakukan perbuatan dosa yang dengan sebab itu Allah memandang dia layak untuk diazab. Begitu. Maka Allah azab sebagai bentuk hukuman dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian proses hukumannya selesai, Allah Subhanahu wa taala angkat mereka. Sebelum masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam sungai yang mengalir. Mandi mereka di sana sehingga hilang kemudian seluruh bekas hitam yang ada di tubuh mereka karena menahan azab api neraka jahanam. Kecuali, kata Rasulullah SAW, Allah biarkan ada sebesar uang logam atau bahkan lebih kecil, lebih besar dibanding itu, tetap menempel di tubuh penduduk neraka tersebut. Maka penduduk surga bisa tahu, oh itu saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin yang baru masuk ke dalam surga setelah sebelumnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum itu. Maklum. Maka konsekuensi dari faidah yang pertama, tidak mungkin kemudian misalnya na'udzubillah min zalik, ada seorang anak yang masuk ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah. Kemudian dengan sebab itu terseret orang tuanya masuk ke dalam neraka jahanam juga. Setelah sebelumnya orang tuanya berada di dalam surga. Ini tidak mungkin. Yang ada adalah proses yang di neraka masuk ke surga. Tidak ada proses yang di surga masuk ke dalam neraka. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya banyak di dalam Al-Quran maupun hadis. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Banyak ayat-ayatnya. Faedah keempat.
Surat At-Tur ayat ke-21 ini merupakan kabar gembira yang sangat besar bagi kaum mukmin. Sebenarnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, banyak kabar-kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satunya ini. Ini kabar gembira, kabar yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bagi kaum mukminin. Menghadapi kabar-kabar gembira yang seperti ini, maka yang pertama sudah barang tentu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kabar gembira, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, karena berhubung ini adalah kabar gembira, maka hati kita seharusnya kemudian diliputi dengan kegembiraan. Kemudian berhubung kabar gembira ini, namanya kabar adalah sesuatu yang belum terjadi. Kabar gembira ini adalah sesuatu yang belum terjadi. Terjadinya suatu saat ketika terpenuhi beberapa persyaratan yang ada. Saya ulangi. Surat At-Tur ini kan merupakan kabar gembira yang belum terjadi karena kita masih hidup. Ada orang-orang yang telah mati menjalani alam barzah. Betul? Tapi hari kebangkitan bahkan belum. Jangankan hari kebangkitan, tanda-tanda kiamat besar pun belum hadir. Iya toh? Ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa yang belum terjadi. Maka atas hal ini seharusnya kemudian yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kabar yang sangat menggembirakan, ini kita puji Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, harusnya hati kita diliputi, dipenuhi dengan kegembiraan. Dan hal ketiga, inilah yang paling terpenting, berhubung kabar gembira ini belum terjadi dan akan terjadi dengan beberapa persyaratan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka seharusnya yang menjadi kesibukan kita adalah berusaha semaksimal mungkin memenuhi persyaratan tersebut. Jadi kalau cuma sekedar gembira tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka jauh panggang dari api, apa gunanya? Telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Oh, gembira hati datang bulan Ramadan. Tetapi tidak puasa Ramadan di dalamnya, lalu manfaatnya apa? Apa manfaat datangnya bulan Ramadan? Dan dia bergembira karena datangnya bulan Ramadan tetapi tidak berpuasa di dalamnya. Manfaatnya apa? Iya. Maka ketika hatinya diliputi, dipenuhi dengan kegembiraan, maka hal yang paling penting yang ketiga adalah berhubung kabar gembira ini belum terjadi dan terjadi suatu saat nanti dengan persyaratan-persyaratan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka seharusnya yang menjadi kesibukan kita adalah berusaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yunus ayat ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan fadlillah. Al-fadl di dalam ayat ini maksudnya apa? Rahmat di dalam ayat ini maksudnya apa?
Ada yang mengatakan fadl adalah agama Islam. Rahmah di sana adalah diutusnya Rasulullah. Macam-macam ucapan para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Maka jangan salah menempatkan perasaan. Ada sebagian orang yang salah di dalam menempatkan perasaan. Pada hari di mana di sana disyariatkan bergembira, dia malah bersedih, menangis. Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu kan hari raya untuk bergembira, betul? Makan dan minum. Malah kemudian dia mengurung diri bersedih. Karena merasa kehilangan bulan Ramadan. Betul. Seseorang bersedih karena ditinggal bulan Ramadan, tetapi sewajarnya saja. Bahkan di hari raya Idul Fitri yang seharusnya kaum muslimin bergembira, tetapi dia menampakkan kesedihan, kata Imam Ibnul Jauzi, ini talbis iblis. Atas karunia rahmat Allah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hendaknya mereka bergembira, bukan malah bersedih. Sesuaikan perasaan kita. Kapan mesti bergembira, kapan mesti bersedih. Jangan bergembira ketika di sana secara syariat tertuntut untuk bersedih. Jangan bersedih kemana di sana secara syariat tertuntut untuk bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini kabar gembira. Harusnya senang kita mendengar janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kumpulkan keluarga di dalam surga. Harusnya senang kita di hati kita. Iya. Tapi kan bukan hanya senang saja seperti saya katakan tadi. Berhubung kabar ini adalah kabar yang belum terjadi, akan terjadi suatu saat dengan syarat-syarat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, maka seharusnya kan kita berusaha untuk bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Maka di antara persyaratannya adalah faidah yang kelima. Ini pentingnya memperhatikan pendidikan anak di atas manhaj Islam. Ini penting. Karena na'udzubillah min zalik, orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan anaknya. Kalau mendidik anak itu hanya semata-mata orientasinya adalah dunia, dunia dan lagi-lagi dunia. Kalau kemudian setelah itu na'udzubillah min zalik, anaknya tidak layak untuk masuk ke dalam surga, baik dalam kesempatan yang berikutnya, apalagi pada kesempatan yang pertama, maka pada hakikatnya yang modelnya kayak gini, mereka telah terputus di dunia sebelum terputus di surga. Ada sebagian orang tua yang gak peduli terhadap pendidikan anaknya. Pendidikan anaknya di atas agama Islam, manhaj yang benar. Yang mereka pedulikan adalah semata-mata mendidik anak dengan tujuan dunia, dan ujungnya dunia lagi. Kalau setelah itu sang anak, na'udzubillah min zalik, tidak layak masuk ke dalam surga, baik dalam kesempatan yang berikutnya, apalagi kesempatan yang pertama, maka kan sebenarnya orang tua tersebut telah terputus terhadap keadaan anaknya di dunia, apalagi di akhirat.
kan telah terputus. Maka orang tua wajib memperhatikan pendidikan anak di atas manhaj Islam, mengajarkan kepada mereka akidah yang sahih, ibadah, menggabungkan mereka ke dalam halaqah tahfidz Al-Quran, mengajarkan kepada mereka adab-adab Islami dan yang selainnya semisalnya. Sehingga diharapkan dengan sebab itu insya Allah mereka tumbuh menjadi seorang anak yang soleh, membawa manfaat bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat yang ke-74. Dari tadi pembicaraannya adalah anak akan digabungkan ke dalam kedudukan yang setara dengan orang tuanya. Timbul satu pertanyaan besar, bagaimana kalau misalnya sang anak yang kedudukannya lebih tinggi, apakah orang tua ini akan digabungkan kepada kedudukan anaknya yang lebih tinggi atau tidak? Begitu ya? Dari tadi kan kita bahas akan kami sambungkan mereka dengan anak cucu mereka. Berarti yang diangkat derajatnya adalah siapa? Anak cucu. Yang menunjukkan yang lebih tinggi kedudukannya siapa? Orang tua. Betul begitu ya? Timbul satu pertanyaan. Bagaimana kalau kemudian terbalik? Anaknya yang memiliki kedudukan lebih tinggi di surga, sedangkan orang tuanya kedudukannya lebih rendah. Gimana kalau terbalik? Dalilnya mana? Ya kan surat At-Tur ayat ke-21 itu anak yang diangkat derajatnya mengikuti orang tua. Ini kan perkara gaib, kita tidak boleh bicara kecuali berdasarkan wahyu. Yang ada adalah anak diangkat derajatnya mengikuti orang tua mereka yang lebih tinggi derajatnya. At-Tur ayat ke-21. Lalu kalau kemudian terbalik, anak yang kedudukannya lebih tinggi, apakah orang tua itu bisa dinaikkan derajatnya? Kalau jawabannya bisa, dalilnya mana? Ketahuilah di dalam bahasa Arab, lafadz zuriyat itu bisa dimaknai juga orang tua. Walaupun secara umum lafadz zuriyat itu maknanya adalah anak keturunan. Lafadz zuriyat secara umum maknanya adalah anak keturunan. Tetapi lafadz zuriyat di dalam bahasa Arab pun bisa dimaknai orang tua, kakek, nenek, moyang. Dalilnya mana? Surat Yasin ayat ke-41. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan lafadz zuriyat di dalam surat Yasin ayat ke-41 untuk menunjukkan nenek moyang manusia. Lihat surat Yasin ayat ke-41, antum bisa lihat halaman ke-10 dari makalah yang saya susun. Wa ayatul lahum ana hamalna dzurriyyatahum fi fulki mashun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka, maka kami angkut nenek moyang mereka dalam bahtera Nuh yang penuh dengan muatan. Lihat
lafadz zuriyat ini menunjukkan nenek moyang. Yakni orang yang secara kedudukan nasab berada di atas kita. Maka zuriat itu maknanya bisa anak cucu, orang yang secara nasab kedudukannya di bawah kita. Ini makna umumnya. Begitu ya. Sebagaimana juga lafadz zuriat itu bisa bermakna nenek moyang atau orang yang secara kedudukan nasab berada di atas kita. Kita sama-sama tahu berdasarkan perkataan para ahli sejarah bahwasanya banjir bandang yang menutupi permukaan bumi itu bukan hanya terjadi di tempat di mana tinggalnya Nabi Nuh alaihi salam saja, tetapi kemudian banjir bandang tersebut menutupi seluruh permukaan bumi dan tidak ada satupun makhluk Allah, manusia maupun binatang serta tumbuh-tumbuhan yang selamat kecuali yang masuk mengikuti bahteranya Nabi Nuh. Maklum itu kita kan? Jadi seluruh manusia pada hari ini itu berasal dari nasab yang sama, yakni nasabnya Nabi Nuh dan orang-orang pada saat itu. Maklum itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan yang berada di atas bahteranya Nabi Nuh, Allah mengatakan zuriyatahum, zuriyah mereka. Zuriyah di sini siapa? Ya orang-orang yang naik di atas bahteranya Nabi Nuh. Itu kalau dinisbatkan kepada kita, mereka itu anak cucu kita atau nenek moyang kita? Nenek moyang. Maka zuriyah di dalam penggunaan bahasa Arab, Al-Quran dan As-Sunnah terkadang maknanya adalah nenek moyang, orang yang secara nasab berada di atas kita. Maklum ini? Kalau seperti itu, maka bisa diambil dan ditarik kesimpulan. Surat At-Tur ayat ke berapa tadi? 21 tadi, walaupun kemudian menjelaskan bahwasanya anak cucu akan diangkat kedudukannya mengikuti orang tuanya, dan di dalam surat Tur ayat ke-21 disebutkan zuriat, betul? Maka sangat juga mungkin terjadi sebaliknya. Apabila seorang anak menempati kedudukan surga yang lebih tinggi dibanding orang tuanya, maka dengan sebab rahmat, pemuliaan Allah, kasih sayangnya, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, Allah akan angkat kedudukan orang tua ini sehingga menjumpai anaknya pada derajat surga yang sama. Jadi ini berlaku timbal balik. Betul? Ini berlaku timbal balik. Nah, kalau kemudian ini berlaku timbal balik, maka tinggal satu juga permasalahannya, yakni apa? Kita sebagai orang tua, selain wajib mendidik anak kita di atas agama Islam manhaj yang sahih, agar mudah-mudahan kemudian mereka masuk ke dalam surga, maka juga berlaku sebaliknya. Kita wajib mendidik diri kita agar berada di atas agama Islam dan manhaj yang sahih. Karena kesolehan anak tanpa dibarengi dengan keberadaan orang tuanya yang ada di dalam surga tidak ada manfaatnya. Betul itu? Kurang soleh apa para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan mereka nabi dan rasul, tapi kemudian orang tuanya, pamannya tidak mengikuti dakwah. Saya perbaiki ucapan saya tambah, bukan saya perbaiki, saya tambah. Kurang soleh apa para nabi dan rasul
yang orang tuanya, pamannya, istrinya, anaknya tidak mengikuti dakwah mereka, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dengan sebab itu mereka, yakni orang tuanya, pamannya, istrinya, anak-anaknya, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka, maka tidak bermanfaat keberadaan orang soleh, bahkan semisal para nabi dan rasul. Maka modal yang paling utama adalah kita beramal, jaga keimanan dan amal soleh. Setelah itu kita perbaiki anak keturunan kita. Di satu sisi kita perbaiki orang tua kita. Betul kan? Kalau lafadz zuriat itu adalah anak keturunan kita, iya kan? At-Tur ayat ke-21, maka lafadz zuriat itu bisa juga adalah apa? Orang tua kita. Bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, paman kita, bibi kita. Orang tua kita. Sebagaimana disebutkan tadi terkait dengan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka kan ayat ini menunjukkan kepada kita, kalau kita gabungkan surat At-Tur dan surat Yasin, ini kan menunjukkan kepada kita bahwasanya seluruh anggota dari keluarga kaum muslimin seharusnya mendidik dirinya di atas agama, akidah dan manhaj yang benar. Walaupun betul mungkin kadar amal antara kita dengan mereka berbeda. Iya gak? Kadar amal kita dengan mereka berbeda. Maka telah disebutkan, nah itu perkataan zuriat bisa jadi adalah orang tua, nenek moyang, itu bukan karangan saya. Antum bisa rujuk kepada tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Wasit. Imam Qurtubi dalam tafsirnya dan di dalam tafsir Al-Wasit juga menyebutkan bahwasanya yang dimaksud zuriat di dalam surat Yasin ayat ke-41 nenek moyang. Maka dari sini bisa diambil satu kesimpulan, bahwa hubungan antara anak dengan orang tua bersifat timbal balik. Bila ternyata orang tua mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga, maka anaknya akan diangkat ke derajat tersebut. Dan sebaliknya, jika sang anak mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga dibanding orang tuanya, maka orang tua akan diangkat derajatnya agar mereka bisa berkumpul. Alhamdulillah. Faidah ketujuh. Faidah ketujuh ini merupakan konsekuensi dari faidah yang keenam. Dari sini bisa diketahui bahwa pendidikan di atas manhaj Islam bukan hanya diarahkan dan diusahakan hanya untuk anak semata-mata. Enggak. Akan tetapi orang tua pun wajib mendidik dirinya di atas manhaj Islam. Nah ini peringatan bagi saya, peringatan bagi Anda semua. Kita bergembira kalau kemudian anak kita hafal Al-Quran. Kita bergembira kalau anak kita mengerjakan amaliyah-amaliyah, sholat berjamaah, masuk ke pondok, rajin taklim. Lalu kitanya ngapain? Ini kan PR ya jemaah ya. Kita bergembira apabila anak kita rajin sholat, menghafal Al-Quran, masuk ke pondok, rajin taklim. Kita gembira itu anak kita kalau kayak gitu. Tapi kemudian permasalahannya, lalu kita ngapain? Kan ini bersifat timbal balik. Turunan dari faidah yang keenam, faidah yang ketujuh. Bahwa mendidik di atas manhaj Islam bukan hanya diarahkan atau diusahakan untuk anak saja.
Akan tetapi orang tua pun wajib mendidik dirinya di atas agama dan manhaj yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah seseorang yang hidupnya dipenuhi dengan hikmah, yakni Luqmanul Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Luqman telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hikmah. Iya. Wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang bersyukur kepadaku, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya. Siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kita lihat bagaimana manhaj Al-Quran. Ini sebagaimana tafsirnya Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Kita lihat bagaimana manhaj Al-Quran mengisyaratkan metode di dalam mendidik anak. Sebelum Luqman mengajari anaknya, ternyata Allah telah lebih dahulu memberikan hikmah kepada Luqman. Lalu apa ini maksud dengan hikmah? Kata Imam Ibnu Katsir, ilmu dan pemahaman yang kuat terhadap kebenaran. Jadi sebelum Luqmanul Hakim mendidik anaknya, dia telah memiliki ilmu dan pemahaman yang kuat terhadap kebenaran. Nah ini kan PR kita sebagai seorang orang tua ya. Ini PR kita nih. Ayat yang lain, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Mujahid berkata, hendaklah kalian terlebih dahulu mewasiatkan diri kalian dengan takwa. Dan kemudian keluarga kalian. Jadi orang tua juga harus memperbaiki diri. Karena kebaikan anaknya tanpa dibarengi dengan kebaikan orang tuanya, terkadang menjadikan kebaikan anaknya itu tidak membawa manfaat bagi kedua orang tuanya. Hendaklah kalian lebih dahulu mewasiatkan diri kalian dengan takwa. Dan kemudian keluarga kalian. Dan hendaklah kalian turun tangan mengajari mereka tentang etika dan adab. Tidak ada yang dapat merasakan nikmatnya bahagia kecuali orang yang telah terlebih dahulu menderita. Dan tidak ada yang dapat merasakan manisnya kerinduan kecuali mereka yang telah merasakan pahitnya di dalam mendidik. Proses pendidikan anak, termaksud mendidik sendiri, itu nggak gampang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faedah yang telah kita sebutkan tadi, itu pada hakikatnya seperti yang saya telah sampaikan tadi, merupakan hasil dari pembacaan saya terhadap ucapan Imam Ibnul Qayyim, ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mungkin saja di sana ada faidah-faidah yang lain dari ucapan mereka bertiga yang luput untuk saya cermati, atau di sana ada faidah-faidah lain dari kalam-kalam ulama selain mereka bertiga yang belum saya dapati. Mungkin saja ada, tetapi 7 itulah yang berhasil saya kumpulkan dan Allah mudahkan bagi saya. Maka secara hakikatnya semua kita menginginkan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai.
Dan harusnya inilah final impian keluarga muslim. Impian keluarga muslim itu finalnya harus kayak gini. Masuk surga bersama-sama. Impian keluarga muslim itu finalnya harusnya kayak gini. Masuk surga bersama-sama. Iya. Dan tidak ada kesudahan yang baik kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kenapa? Ketahuilah jemaah, kebersamaan di dunia ini sungguh sangat sebentar. Kita bersama keluarga kita di dunia ini sebentar. Berapa lama sih? Usia kita 60-70 tahun. Berapa lama kita di dunia ini? 60-70 tahun itu juga kadang-kadang terpisah dengan mereka. Misalnya bekerja, safar, betul? Saya terpisah dengan keluarga saya nih. Mulai dari hari Jumat sampai hari Senin besok. Sebagaimana Anda juga sering terpisah dengan keluarga Anda, betul? Keluarga Anda di rumah, Anda di pasar, di kebun. Sudah 60 tahun, 70 tahun hidup kita di dunia, tidaklah selama 60-70 tahun itu kita habiskan bersama keluarga kita. Ada saja hal-hal yang memisahkan antara kita dengan mereka di dunia ini. Belum lagi kebersamaan kita di dunia dengan mereka, itu terkadang tidak diliputi dengan kegembiraan. Terkadang ada pertengkaran, terkadang ada kesedihan, terkadang ada kesusahan. Maka harusnya final cita-cita keluarga muslim adalah berkumpul selama-lamanya di surga kelak, tempat yang tidak ada kesedihan lagi kepayahan. Inilah pembahasan ringkas yang saya sampaikan terkait dengan penjelasan kandungan surat At-Tur ayat ke-21. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala agar kebersamaan kita yang sebentar di dunia ini dia langgengkan di akhirat kelak, di surganya, dan dia maha mampu untuk itu. Sebelum saya tutup, saya akan sampaikan satu bait syair yang barusan saja tadi pagi saya susun. Lafadz bait syairnya saya belum hafal, karena barusan tadi pagi saya susun. Lafadz bait syairnya, a'illatun fid dunya narju an nakunu a'illatun fil jannati. Nah, tabaddala du'a wa nataqawa bi ba'dina wa nas'alullaha an yajma'ana jami'an fi firdausil a'la haitsu la yafsilu hub zamanan wala makanan. Saya nggak pandai menyampaikan syair dalam bahasa Arab secara intonasi. Ada ustadz-ustadz kita yang pandai menyampaikan syair bahasa Arab secara intonasi, ya, secara apa? Lagu. Saya tidak pandai, ya. Semisal, iya, bukan lagunya sama. Apa namanya? Iramanya, langgamnya, saya nggak pandai gitu ya. Tidak terdidik untuk itu. Makanya Anda mendengarkannya juga ini apa begitu ya. Saya ulangi lagi, a'illatun fid dunya narju an nakunu a'illatun fil jannati. Natabaddala du'a wa nataqada bi ba'dina. Wa nas'alullaha la yajma'ana jami'an fi firdausil a'la. Haitsu la yafsilu hubba zamana wala makana. Apa artinya? Sebentar, biar enggak salah. Keluarga di dunia semoga menjadi keluarga di surga. Kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di surga Firdaus. Tempat di mana cinta tak lagi terpisah oleh waktu dan jarak. Keluarga di dunia semoga menjadi keluarga di surga. Kita saling mendoakan dan saling menguatkan. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di surga Firdaus. Tempat di mana cinta tak lagi terpisah oleh waktu
dan jarak. Nggak ada yang perlu ditanya ya? Cukup? Hah? Apa? Antum jangan tanya itu foto tangan siapa ya? Jangan. Karena ada waktu itu ketika saya membahas makalah ini, ada yang bertanya kepada saya, foto covernya itu foto tangan siapa? Itu pertanyaan yang nggak ada faedahnya. Ini seperti ini nih ya. Ini, itu foto tangan siapa? Itu nggak ada faedahnya. Iya. Anta ma'an ma'ahbabta yaumal qiyamah. Iya. Iya, amalan Rasul Abu Bakar dan Umar. Apanya yang bagaimana? Betul. Betul. Mak- ya tidak dengan sebab hanya semata-mata cinta, tetapi juga harus dibarengi dengan iman dan amal soleh. Kurang cinta apa Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi cinta ketika tidak dibarengi dengan amal soleh, maka kita tahu kesudahan di mana letak Abu Thalib. Betul, cinta bermanfaat, tetapi cinta bukan satu-satunya yang membawa manfaat. Dia harus dibarengi dengan amal soleh, keimanan dan amal soleh. Maka syarat mutlak iman dan amal soleh. Mati di dalam keadaan Islam, cinta akan membantu seseorang untuk mendapatkan derajat sebagaimana orang yang dia cintai. Sebagaimana ucapan Anas bin Malik ketika kemudian mendengar jawaban Rasul ketika ditanya oleh seorang Arab Badui. Dan Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kau akan bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Hadis ini luar biasa yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya peran cinta dan jangan sampai salah meletakkan cinta. Cinta itu bukan apa yang dituliskan oleh para pengangguran di dalam lirik-lirik lagu mereka. Cinta itu bukan hanya semata-mata yang ditonjolkan atau ditampakkan di dalam sinema-sinema yang tidak ada gunanya. Bukan seperti itu. Itu cinta yang sepele sekali. Cinta yang membawa penyesalan bahkan nanti pada hari kiamat ketika tidak dibarengi dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Saya punya tulisan terkait mensyarah hadis Anas bin Malik tadi, saya lupa judulnya, nanti apa judulnya lupa saya. Saya punya tulisan terkait hadis Anas bin Malik tadi, judulnya, antum bisa lihat di dalam akun arsip saya. Bersama siapakah nanti engkau? Nah ini. Bersama siapakah nanti engkau? Ini tulisan saya mensyarah hadis Anas bin Malik yang ditanyakan tadi. Bersama siapakah nanti engkau? Ya, insya Allah. Ada lagi? Ya. Pertanyaan yang bagus, sekaligus juga penting untuk kita jawab dan menjadi juga ajang koreksi bagi kita semua. Saya ulangi pertanyaannya, apakah orang tua yang tidak menafkahi anaknya dan tidak menjadi sebab anaknya menjadi anak yang soleh akan mendapatkan manfaat dari kesolehan anaknya? Begitu ya? Ini harus kita pisahkan. Mencari nafkah, tidak menafkahi anaknya ini sebabnya apa? Sebabnya karena tidak sanggup atau lalai. Kalau sebabnya karena lalai,
sudah barang tentu orang tua tersebut terjatuh kepada suatu kesalahan yang amat sangat. Karena menafkahi keluarga termaksud anak, hukumnya wajib. Tapi kalau memang orang tuanya tidak sanggup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum seseorang di luar batas kemampuan kesanggupannya. Adapun ketika anak tersebut menjadi anak yang soleh, dan kesolehan anak tidak diperoleh dengan sebab orang tuanya, maka apakah orang tua mendapatkan manfaat dari kesolehan anaknya? Ada pembicaraan di dalam masalah ini, tetapi saya condong kepada pendapat bahwasanya orang tua akan tetap mendapatkan manfaat dari kesolehan anaknya, walaupun orang tua tersebut bukan merupakan asbab dari kesolehan anaknya. Saya condong kepada pendapat itu. Walaupun saya juga tahu di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan sebaliknya. Tapi saya condong kepada pendapat tersebut. Karena beberapa alasan. Di antara alasannya adalah betul segala sesuatu telah Allah takdirkan. Tetapi bersamaan dengan segala sesuatu telah Allah takdirkan, Allah juga menetapkan adanya sebab. Dan sebab keberadaan anak soleh tersebut terlahir di muka bumi karena keberadaan kedua orang tuanya. Betul ya? Ya enggak? Betul memang semuanya berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebab yang sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Dan sebab keberadaan seorang anak di muka bumi itu karena orang tuanya. Orang tuanya bertemu, menjalin cinta, kasih sayang, menikah, lahirlah anak. Kan sebab anak itu ada di muka bumi karena ada keberadaan orang tuanya. Belum lagi kemudian ditinjau dari sebab yang lain. Orang tua itu membesarkan anaknya, mendidiknya, walaupun penuh dengan kelalaian. Kan bisa saja ketika anaknya masih kecil, dia tinggalkan di tengah hutan, tapi itu kan nggak dilakukan oleh orang tua itu, betul? Maka yang menjadi sebab anak itu dewasa, besar, orang tuanya lah yang kemudian menjaganya, merawatnya, memberikan makan. Yakni sedikit banyak orang tua itu menjadi sebab akan kesolehan anaknya, walaupun tidak secara langsung. Ya enggak? Karena kesolehan anak bisa jadi karena sebab orang tua secara langsung, bisa jadi juga dengan sebab orang tua tetapi tidak secara langsung. Kesolehan seseorang itu bisa didapatkan dari sebab orang tuanya secara langsung, bisa juga tidak secara langsung. Contoh, ini yang saya condong kepada pendapatnya ya. Walaupun saya tahu ada yang berpendapat beda dengan ini, saya tahu. Pada kesempatan malam Sabtu, seingat saya apa ya? Berarti 2 malam lalu, malam Sabtu. Atau kemarin Sabtu, lupa saya. Kita menyinggung kisah Salman Al-Farisi di dalam menjemput hidayah, betul? Salman Al-Farisi di dalam menjemput hidayah, mencari petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab awalnya kenapa? Dia merasa gelisah dengan praktek peribadatan yang dilakukan oleh bapaknya. Betul kan? Jadi sebab Salman Al-Farisi mendapatkan hidayah setelah menjalani perjalanan yang teramat panjang adalah kegelisahan melihat praktek peribadatan yang dilakukan oleh bapaknya. Bapaknya Salman Al-Farisi itu adalah pendeta, rahib Majusi, penyembah api.
Kalau bapaknya ini hendak berniaga, berdagang di pasar atau keluar, dia berpesan kepada Salman Al-Farisi, Salman, jangan kemana-mana, tungguin api ini, jangan sampai meredup apalagi mati. Salman menjaga api itu. Kapan kemudian redup, ditambah minyaknya, gede lagi. Pada saat itu Salman masih kecil ya. Kapan kemudian mulai redup, ditambah minyak lagi, gede lagi. Tapi kemudian Salman semakin besar berpikir, model kayak gini disembah. Yang kalau saya biarkan dia akan mati. Maka apa yang dilakukan Salman? Betul-betul, ketika kemudian apinya mati, dibiarkan sama Salman. Ketahuan bapaknya ngomel. Pergi Salman sambil mengatakan kepada bapaknya, wahai ayahku, apa yang engkau sembah tidak layak disembah. Bagaimana mungkin sesuatu yang disembah memerlukan perlindungan dari yang menyembahnya. Pergi Salman. Berarti Salman keluar dari rumahnya, berjalan berusaha untuk menggapai hidayah dengan sebab tidak langsung perbuatan keburukan ayahnya. Betul? Dan jemaah, saya nggak perlu bertanyalah kepada antum, bisa jadi antum berubah dan mengarah ke lebih baik berdasarkan atau muncul dari situasi dan keluarga yang nggak kondusif. Ada seperti itu? Begitu, saya condong kepada pendapat itu. Allahu a'lam. Ya, ada lagi satu lagi mungkin dari sebelah sini sudah, dari sebelah sana? Atau dari atas? Dari akhwat? Kalau tidak ada dari sini nggak apa-apa lah dari sini. Ada? Antum? Oh enggak. Saya berpikir antum mau nanya seperti ini. Ustadz, ya. Bagaimana kalau ada seorang yang memiliki keluarga lebih dari satu? Apakah dikumpulkan di surga? Kalau mereka semuanya masuk ke dalam surga, jawabannya tidak pelak lagi. Ya. Misalnya nih, ada seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Dengar baik-baik ini, ya, termasuk ummahat yang ada di atas. Ada seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri, betul? Istrinya punya anak-anak, semuanya masuk ke dalam surga. Apakah Allah akan kumpulkan mereka? Tidak pelak lagi. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan mereka semuanya di dalam surga. Apakah ada keributan antara istri pertama dengan istri kedua? Jawabannya tidak ada lagi keributan di sana. Karena surga itu bukan tempat untuk ribut, bukan tempat untuk berbantah-bantahan, bukan tempat untuk bertengkar. Surga itu tempat mencurahkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Begitu. Itu pertanyaan antum tadi? Sudah saya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.